Bab 71 Kunjungan. Abigail Lawson dibawa langsung ke tempat Emily Rosewood oleh Alexander Blackwood. Di luar pintu, ada pengawal yang disewa oleh Emily Rosewood yang berjaga. Alexander Blackwood, bisakah kamu jangan terlalu impulsif? Bersikaplah lebih masuk akal. Kamu langsung menarikku ke sini, bagaimana kalau dia tidak mau menemui kita? Abigail Lawson baru sadar saat ini, dan bertanya sedikit kesal. Kalau dia tidak mau menemui kita, kita saja yang pergi menemuinya. Alexander Blackwood memandang Abigail Lawson dengan heran dan berkata. Abigail Lawson tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata, merasa bahwa Alexander Blackwood dan logikanya sendiri sama sekali tidak berada di dunia yang sama. Ketika pengawal itu melihat keduanya datang, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, lalu berkata, "Berhenti, siapa kalian?" "Aku Abigail Lawson, dan aku di sini untuk meminta maaf kepada Nona Emily Rosewood." Abigail Lawson mengatupkan bibirnya dan berkata dengan sedikit sedih. Pengawal itu mencibir dan berkata, "Kamu adalah Abigail Lawson yang membuat Nona Emily Rosewood kesal kemarin." "Maaf, Nona Emily Rosewood mengatakan bahwa kecuali kamu diikat dan berlutut di depan pintu, kalau tidak, dia tidak akan menemuimu." Abigail Lawson tampak malu, tidak tahu bagaimana menanggapi kalimat ini. Alexander Blackwood melangkah maju, dan berkata, "Minggir, kami di sini untuk menemui Emily Rosewood untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia menghindari bertemu, aku pikir konsekuensi setelahnya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung." Wajah pengawal itu sangat tegas, dia berkata sambil terkekeh, "Apakah kamu bercanda? Nona Emily Rosewood telah menjatuhkan sanksi pada Lawson Enterprises, dan yang rugi adalah kalian. Apa ruginya dia? Juga, Nona Emily Rosewood sudah menjelaskan bahwa kalau kamu ingin menemuinya, kamu harus berlutut. Apa kalian tidak mengerti bahasa manusia?" Abigail Lawson berkata, "Pak, tolong biarkan kami masuk." Pengawal itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak, aku akan masuk dan melapor setelah kamu berlutut. Juga, aku bukan abangmu, jangan panggil aku seperti itu, karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu hanya seorang pengawal, kenapa lagaknya banyak sekali?" Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa. "Aku memang seorang pengawal, tapi aku juga pengawal Nona Emily Rosewood. Untuk menemui Nona Emily Rosewood saja kalian harus berlutut, apa layak aku hormati? Kalian berdua hanya sampah. Cepatlah berlutut. Kalau kamu tidak berlutut, pergilah dari sini, aku tidak ingin berbicara denganmu bertele-tele di sini." Pengawal itu terlihat dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Alexander Blackwood tertawa. "Apakah kamu tahu bagaimana rasanya menggosok kepalamu ke tanah?" Ketika pengawal mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih dingin, lalu berkata, "Aku dulunya adalah elit di perusahaan khusus, dan aku telah memenangkan 10 besar di beberapa kompetisi besar. Kalau kamu ingin mencoba pukulanku, aku tidak keberatan." Abigail Lawson melihat bahwa Alexander Blackwood akan main kasar lagi, dan mau tidak mau berkata dengan cemas, "Alexander Blackwood, jangan kasar." Begitu dia selesai bicara, Alexander Blackwood sudah bergerak. Pengawal itu berkata dengan marah, "Sudah bosan hidup kamu." Saat tamparan Alexander Blackwood datang, pengawal itu bergerak, dan mengerahkan teknik gulat standar militer untuk menjatuhkan Alexander Blackwood ke tanah. Akan tetapi, sebelum dia cukup dekat, kekuatan kasar Alexander Blackwood yang menakutkan sudah menembus seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang tinggi dan kekar langsung berbalik, Alexander Blackwood pun membantingnya. "Buk!" Wajah pengawal itu terbanting ke tanah dengan keras, dan seluruh orangnya nyaris pingsan. Dia menutup hidungnya, sambil menangis getir dan meratap, "Di depan pintu rumah Nona Emily Rosewood, beraninya kamu lancang. Tahukah kamu siapa yang membeli villa ini untuk Nona Emily Rosewood? Itu adalah Tuan August Holloway, ketua kamar dagang Black Dragon." "Buk!" Alexander Blackwood mengangkat kakinya dan langsung menendang pintu hingga terbuka. "Ayo masuk, kenapa kamu masih berdiri di sana, tidak mau menyelesaikan masalah?" Memutar kepalanya, dia berkata kepada Abigail Lawson dengan ringan.
Abigail Lawson merasa pusing untuk sementara waktu, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Alexander Blackwood ke dalam villa. Suara di depan pintu tentu saja membuat Emily Rosewood khawatir. Dia sedang merias wajah, berusaha menutupi memar di wajahnya. Tamparan yang diberikan Alexander Blackwood padanya kemarin tidak ringan. Emily Rosewood berdiri dan berkata dengan campuran antara kaget dan marah, "Kalian berani sekali, kalian tidak berlutut saat menemuiku, malah berani menendang pintuku." Ada senyum masam di wajah Abigail Lawson, dia berkata, "Nona Emily Rosewood, akan lebih baik kalau ada masalah diselesaikan baik-baik, tolong berbaik hatilah kepada Lawson Enterprises, aku bersedia membayar harga berapapun untuk meminta maaf. Memaafkanmu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk datang dan berlutut di depan rumahku selama 3 hari 3 malam? Setelah kamu berlutut selama 3 hari 3 malam, secara alami aku akan memberimu kesempatan untuk duduk bersamaku dan berdamai. Tapi, kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan ini, beraninya kamu datang untuk memohon padaku. Lalu, mengapa aku harus membantumu?" Sikap Emily Rosewood agresif dan sombong. Abigail Lawson berkata dengan getir, "Bagaimanapun, kita pernah menjadi teman sekelas. Bagimu, masalah ini hanya sepele. Kenapa harus menyudutkanku seperti ini? Teman sekelas. Apakah kamu layak? Jangan menyebutkan identitas ini kepadaku, karena aku merasa sakit ketika memikirkannya. Aku tidak memiliki teman sekelas sepertimu," kata Emily Rosewood sambil mencibir. Alexander Blackwood menepuk bahu Abigail Lawson dengan ringan, lalu berkata, "Sudahlah, Abigail Lawson, kamu tidak perlu bicara omong kosong dengan sampah seperti ini. Bahkan kalau kamu berlutut selama 3 hari, dia tetap tidak mau melepaskanmu." Emily Rosewood berkata sambil tersenyum sinis, "Hei, kamu benar, bahkan kalau dia berlutut selama 3 hari, aku tetap tidak mau berdamai." Abigail Lawson tidak dapat menahan keterkejutannya, lalu berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan agar bersedia melepaskan Lawson Enterprises?" Emily Rosewood berkata dengan ganas, "Tahukah kamu betapa aku kehilangan muka di jamuan makan kemarin? Tahukah kamu berapa banyak uang dan reputasi yang hilang karena aku memutuskan kontrak dengan Solstice Holdings? Sekarang, kamu menyuruhku melepaskan Lawson Enterprises. Maaf, itu tidak mungkin. Kalau aku tidak membuat Lawson Enterprises kalian kacau balau, aku tidak akan pernah berhenti. Bahkan, aku akan membuat keluargamu tidak punya ketenangan." Abigail Lawson berkata dengan sedih, "Tapi, kamu yang mempermainkanku dulu kemarin. Memangnya kenapa kalau aku yang mengejekmu dulu? Betapa mulianya statusku sekarang, bisakah kamu dibandingkan denganku? Aku mengejekmu karena masih ingat persahabatan dengan teman sekelasku saat itu. Aku bercanda denganmu, agar kamu bisa merasakan kehadiran di depanku. Apa yang ingin aku lakukan padamu, maka kamu harus menerimanya dalam diam, dan bahkan mengeluarkan senyuman untuk berterima kasih padaku karena mengingatmu." Emily Rosewood menyilangkan tangan dan menatap Abigail Lawson, lalu berkata dengan wajah mengejek, "Berlututlah. Kalau kamu berlutut sekarang, bersujud padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Aku kasih 2 persyaratan, kalau kamu bisa melakukannya, aku tidak akan mempersulit Lawson Enterprises lagi." Abigail Lawson sangat marah dengan apa yang dikatakan Emily Rosewood, tetapi dia tidak berani marah di depannya. Sekarang hidup dan mati Lawson Enterprises bergantung pada wanita ini, dia hanya bisa menelan amarahnya. "Apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan kemarin?" Alexander Blackwood berbicara saat ini, pandangannya jatuh ke wajah Emily Rosewood seperti pisau. Emily Rosewood semakin marah ketika mendengar kata-kata Alexander Blackwood. Dia pun berkata dengan marah, "Oh ya, masih ada suamimu yang tidak berguna ini. Kamu harus mematahkan tangan kanannya di depanku. Kemarin, dia memukuliku dengan tangannya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, maka tidak usah dibicarakan lagi." Abigail Lawson menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau begitu, lebih baik aku berlutut saja."
Alexander Blackwood meraih Abigail Lawson saat ini, dan maju selangkah, lalu berkata dengan sinis, "Emily Rosewood, aku sedang memberimu kesempatan sekarang, jangan tidak tahu diri. Segera terbitkan artikel di internet, buat permintaan maaf yang tulus kepada Lawson Enterprises, lalu, seperti yang kamu katakan kemarin, tanda tangani kontrak dengan Lawson Enterprises secara gratis." Bab 72 Tidak tahu diri. Hahaha, aku tidak tahu diri. Hari ini aku ingin lihat, siapa yang tidak tahu diri. Ekspresi Emily Rosewood tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia bertepuk tangan dengan keras. Prak prak prak. Setelah 3 kali tepuk tangan, pintu beberapa kamar di lantai pertama terbuka, dan pengawal berjas hitam muncul satu demi satu. Di kiri atas jas mereka, tergantung naga berlapis emas, yang merupakan logo kamar dagang Black Dragon. Lebih dari selusin pria kuat dan cekatan berdiri berbaris di belakang Emily Rosewood dengan tangan di belakang, dan menatap Alexander Blackwood dan Abigail Lawson dengan tatapan yang sangat dingin. Mau tak mau Abigail Lawson merasa ketakutan, orang-orang ini semuanya dari kamar dagang Black Dragon. Terlihat Emily Rosewood sudah melakukan persiapan yang cukup untuk menghadapi mereka. "Apa, kamu masih mau kasar sama aku?" Emily Rosewood memandang Alexander Blackwood dengan jijik dan bertanya perlahan. Alexander Blackwood menatap kosong ke arah pengawal dari kamar dagang Black Dragon yang berdiri di belakang Emily Rosewood, ekspresinya tetap tidak berubah, di matanya mereka tidak lebih dari sekumpulan ayam dan anjing. Emily Rosewood mengambil sebatang rokok dari meja dan memasukkannya ke mulutnya. Seorang pengawal di sampingnya mengeluarkan korek api dengan cepat, lalu menyalakan rokok untuk Emily Rosewood. Emily Rosewood menyalakan rokok, menghisapnya, lalu tersenyum sambil berkata, "Kenapa kamu tidak keras kepala tadi? Melihat begitu banyak orang di sini, kenapa kamu tidak bicara?" Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya tidak ingin mengatakan omong kosong yang tidak berguna. Sepertinya kamu tidak akan meminta maaf atas apa yang kamu lakukan." "Minta maaf? Apakah kamu bercanda? Aku orang yang mulia seperti ini harus menundukkan kepalaku dan meminta maaf kepada kalian berdua? Konyol sekali," kata Emily Rosewood dingin sambil tersenyum mengejek. "Persyaratanku sudah kukasih tahu, bagaimana memilihnya adalah masalahmu. Tapi, aku harus memberi tahu kamu bahwa meskipun kamu tidak mau tunduk, setelah Lawson Enterprises bangkrut, kamu tetap akan berlutut di depanku. Aku hanya membiarkanmu berlutut selama 3 hari sekarang, yang bisa dianggap sebagai kebaikanku." Senyum mengejek di wajah Emily Rosewood makin kentara, dia memandang Abigail Lawson dan Alexander Blackwood dengan pandangan superior. "Adrian Reynolds, beri aku nomor telepon August Holloway." Tanpa basa-basi, Alexander Blackwood mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Adrian Reynolds. Adrian Reynolds tak banyak bicara, dia langsung melaporkan nomor telepon August Holloway kepada Alexander Blackwood. Adrian Reynolds dan August Holloway sudah beberapa lama menjadi napi, dan keduanya merupakan tokoh terkemuka di kota Evermore, sehingga wajar kalau mereka memiliki kontak satu sama lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Alexander Blackwood, Emily Rosewood hanya bisa mencibir, lalu berkata, "Nomor telepon Tuan August Holloway. Untuk apa kamu berlaga di sini? Aku bisa memberikannya kepadamu. Dia jelas-jelas sedang berlaga, bagaimana mungkin dia bisa mengenal Tuan August Holloway? Aku rasa dia hanya ingin menakut-nakuti Nona Emily Rosewood dengan kata-kata itu, tetapi dia tidak tahu bahwa wanita yang paling dicintai Tuan August Holloway adalah Nona Emily Rosewood. Ya, kalaupun dia benar-benar bisa memanggil Tuan August Holloway, itu hanya menyusahkan dirinya sendiri." Para pengawal ini mulai mencibir. Alexander Blackwood tidak menyadari keseriusan masalah ini. Dia memukuli wanita Tuan August Holloway dan masih ingin Tuan August Holloway mendukungnya. August Holloway itu sangat mendominasi dan melindungi orang-orangnya. Abigail Lawson menonton dari samping dengan putus asa, dan dia juga tidak percaya bahwa Alexander Blackwood memiliki koneksi sedemikian rupa sehingga dia dapat menghubungi seseorang seperti August Holloway.
Apalagi pendukung Emily Rosewood adalah August Holloway, bahkan kalau August Holloway benar-benar dihubungi, itu hanya akan memperburuk keadaan, dan August Holloway tidak akan memihak mereka. Halo. Suara August Holloway terdengar dari gagang telepon. Aku Alexander Blackwood, kata Alexander Blackwood datar. August Holloway langsung gemetar mendengar suara itu, benar saja, setan besar ini akhirnya tetap datang mencarinya. Di pintu gerbang kamar dagang Black Dragon hari itu, dia pura-pura tidak melihat Alexander Blackwood, hanya berharap Alexander Blackwood tidak mengejarnya, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menghindarinya. Wakil kedua, lama tidak bertemu, kok terpikir untuk menghubungi aku? August Holloway tersenyum sopan, dia terdengar sedikit gugup dan canggung dalam tawanya. Apa yang terjadi di pintu masuk kamar dagang hari itu semuanya salah bawahanku. Aku sudah membereskannya, jadi jangan mencari kesalahanku lagi. Alexander Blackwood berkata dengan dingin, si lele, sekarang ini aku ada di Villa Emily Rosewood. Dia membawa belasan preman kamar dagang Black Dragon untuk memberiku pelajaran. Apakah kamu mau datang untuk mengamati? Apa? Setelah August Holloway mendengar ini, dia kaget bukan main. Berpura-pura, teruslah berpura-pura, aku tidak yakin ada yang berani memanggil Tuan August Holloway. Terlalu sok, hehe. Aku pernah lihat ada orang yang menghina Tuan August Holloway, tapi malam itu dua kakinya patah. Sepertinya tidak ada orang di ujung telepon, untuk apa kamu berpura-pura di sini? Saat para pengawal melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan tawa, mengira Alexander Blackwood berpura-pura. Emily Rosewood melipat tangannya, lalu berkata sambil tersenyum sinis, biarkan saja dia terus berpura-pura. Kalau Tuan August Holloway tidak datang dalam waktu 10 menit, kalian langsung saja patahkan tangan dan kakinya. Aku akan memanggil Tuan August Holloway datang dan melihat bajingan ini. Para pengawal pun mengangguk. Alexander Blackwood berkata, wanitamu memberimu waktu 10 menit, kalau kamu tidak datang, dia akan mematahkan kakiku. Wakil kedua, tolong tenang, duduk dan minum teh dan merokok dulu, aku akan segera datang. August Holloway berseru, dan sudah terdengar suara yang sangat bingung di telepon, cepat, antar aku ke villa. Alexander Blackwood menutup telepon dengan santai dan memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Kenapa? Sudah selesai berpura-pura. Tidak bisa lanjut lagi. Emily Rosewood menatap Alexander Blackwood dengan setengah tersenyum. Alexander Blackwood menoleh ke Abigail Lawson dan berkata, apakah kamu haus? Apa perlu kutuangkan segelas air untukmu? Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia langsung berteriak, Alexander Blackwood, apakah otakmu benar-benar bermasalah? Alexander Blackwood mengambil gelas air, menuangkan 2 gelas dan memberikan 1 gelas kepada Abigail Lawson. Aku sudah haus dari tadi setelah mengoceh dengan wanita itu, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Abigail Lawson terdiam, dan sangat meragukan apakah otak Alexander Blackwood benar-benar salah, atau dia takut dengan gaya Emily Rosewood. Emily Rosewood dengan sabar menatap jam tangan indah di pergelangan tangannya, 10 menit berlalu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum seperti bunga, lalu berkata, 10 menit, Tuan August Holloway masih belum datang. Abigail Lawson tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Benar saja, Alexander Blackwood hanya berpura-pura ketika dia menelepon. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan seseorang sepenting August Holloway? Pukul dia, pukul dengan kencang, sampai tangan dan kakinya lumpuh. Ekspresi Emily Rosewood tiba-tiba menjadi dingin, dan dia pun berteriak dengan suara yang dalam. Belasan pengawal segera bergerak, mereka langsung mengepung Alexander Blackwood dan Abigail Lawson. Abigail Lawson menangis tak berdaya, sambil memohon, Nona Emily Rosewood, aku akan berlutut untukmu, jangan suruh orang memukulinya. Oke, berlutut lalu bersujudlah padaku, bersujud dengan keras. Kamu tidak boleh berhenti sampai aku menyuruhmu berhenti. Kata Emily Rosewood dengan senyum merendahkan. Setelah mengatakan ini, Abigail Lawson menekuk lututnya dan hendak berlutut.
Bab 73 Meminta Maaf. Alexander Blackwood tidak menyangka Abigail Lawson rela berlutut di depan Emily Rosewood untuk dirinya sendiri. Dia kembali sadar, buru-buru mengulurkan tangannya untuk memegang Abigail Lawson, lalu berkata dengan tenang, "Abigail Lawson, kamu harus percaya padaku sekali saja." Abigail Lawson menoleh, menatap Alexander Blackwood dengan mata rumit, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Kamu tidak perlu berlutut kepada penjahat semacam ini, aku akan membiarkan dia meminta maaf dan bertobat kepadamu. Aku juga akan menyuruh dia mengganti semua kerugian yang diderita Lawson Enterprises, kata Alexander Blackwood dengan serius. Emily Rosewood tidak tahan lagi, dia melambaikan tangannya dengan ganas, dan berteriak dengan marah, "Cukup. Aku tidak ingin melihatmu berpura-pura di sini lagi, Abigail Lawson, keluarlah dari sini kalau kamu tidak mau berlutut. Kalian, cepat lumpuhkan tangan dan kakinya. Aku akan membuatnya merangkak ke rumah sakit." Para pengawal mengangguk, bersiap satu persatu untuk bergerak. "Hentikan." Pada saat ini, terdengar teriakan marah dari pintu. Para pengawal itu terkejut, dan berbalik untuk melihat. Ternyata itu adalah bos besar mereka, August Holloway, pendiri kamar dagang Black Dragon. Abigail Lawson merasa kepalanya berdengung. August Holloway, benar-benar datang. Apakah itu karena ditelepon Alexander Blackwood? Setelah melihat August Holloway, Emily Rosewood mau tidak mau tersenyum, lalu berkata, "Tuan August Holloway, kamu sudah datang. Tadinya aku mau meneleponmu." August Holloway melambaikan tangannya, dan para pengawal di sekitar Alexander Blackwood pun langsung bubar. "Tuan August Holloway, kamu akhirnya datang, kalau tidak, aku akan diganggu sampai mati oleh pria wanita ini. Dia tidak bisa bersaing denganku di bidang lain, jadi dia membawa suaminya ke sini, dan ingin bersikap kasar padaku, kamu harus membantuku." Saat Emily Rosewood datang ke sisi August Holloway, dia terlihat menawan dan kasihan. August Holloway tidak bisa menahan amarah, dan dia bingung sejenak, tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood berkata dengan sinis, "Si lele, beritahu aku, haruskah aku menangani masalah ini sendiri, atau kamu mau menanganinya dengan benar untukku? Lancang sekali, berani sekali kamu asal bicara di depan Tuan August Holloway. Lancang sekali kamu. Hari ini juga aku harus menghajarmu, biar kamu tahu bagaimana menghormati orang. Beraninya kamu menghina Tuan August Holloway. Kalau aku tidak merobek mulutmu hari ini, masalah ini tidak akan selesai." Semua pengawal dipenuhi dengan kemarahan, mencoba untuk mengekspresikan diri mereka di depan August Holloway. Wajah Emily Rosewood pun menjadi dingin, dia berkata, "Dasar bajingan tidak tahu diri, berani sekali kamu asal bicara seperti itu dengan Tuan August Holloway, kamu bisa pulang dan memilih kuburan untuk seluruh keluargamu sekarang juga." Emily Rosewood menoleh, dia melihat bahwa wajah August Holloway telah berubah, menjadi pucat, dan terlihat sedikit ketakutan. "Emily Rosewood, siapa yang memberimu nyali untuk berbicara dengan wakil kedua seperti itu?" teriak August Holloway. Dia menepis tangan Emily Rosewood, dan langsung mendaratkan tamparan keras ke wajah wanita itu. Emily Rosewood langsung ditampar hingga terduduk di sofa oleh August Holloway. Dia menutupi wajah cantiknya dengan muka merah dan bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Para pengawal pun tercengang dan tidak berani berbicara, mereka jelas kaget dengan pemandangan ini. "Wakil kedua, maafkan aku, wanita ini sangat bodoh dan tidak tahu diri, sampai berani menyinggungmu. Jadinya Anda harus datang menyelesaikan masalah ini secara langsung. Ini semua salahku." August Holloway berjalan di depan Alexander Blackwood, sambil mengangguk dan membungkuk. Melihat August Holloway, pendiri agung kamar dagang Black Dragon, justru mengangguk dan membungkuk kepada Alexander Blackwood untuk meminta maaf, semua orang yang hadir pun tercengang. Abigail Lawson juga menoleh ke arah Alexander Blackwood dengan wajah penuh rasa tidak percaya, pria ini bisa punya kemampuan seperti itu. Sampai bisa membuat August Holloway sujud padanya.
Alexander Blackwood tampak tenang, lalu berkata, "Oke, aku di sini bukan untuk melihat kamu bersandiwara, tetapi untuk menyelesaikan masalah." Menurut wakil kedua bagaimana penyelesaiannya? Tanya August Holloway dengan sopan. Aku sudah menyatakan persyaratanku sebelumnya, suruh dia ikuti saja. Alexander Blackwood melirik Emily Rosewood dan berkata dengan nada menghina. August Holloway memalingkan muka dan berkata garang pada Emily Rosewood, wakil kedua memberi syarat, beraninya kamu tidak setuju. Pakai sok-sokan segala. Kamu sudah bosan hidup. Tuan August Holloway, aku tidak tahu. Tuan Alexander Blackwood ini memiliki hubungan yang begitu dekat dengan kamu. Emily Rosewood sudah tidak bisa berbicara dengan jelas, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. August Holloway berkata dengan dingin, lakukan apapun yang diminta wakil kedua, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak peduli padamu. Emily Rosewood langsung menangis ketakutan karena kata-kata August Holloway, tubuhnya sampai gemetar. Para pengawal yang baru saja berbicara bahkan tidak berani berbicara saat ini. Alexander Blackwood tidak berpura-pura menelepon tadi, tapi benar-benar menelepon August Holloway, dan August Holloway juga benar-benar takut padanya. Tepat ketika Abigail Lawson dalam keadaan linglung, terdengar suara di depannya, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat Emily Rosewood sudah berlutut di depannya. Abigail Lawson, maafkan aku, semuanya salahku. Aku seharusnya tidak mengejekmu tadi malam, dan aku seharusnya menghargai persahabatan di antara kita sebagai teman sekelas. Aku berlutut padamu sekarang, dan aku dengan tulus meminta maaf padamu, tolong maafkan aku. Emily Rosewood terisak dan menangis saat ini, memohon Abigail Lawson untuk memaafkan dirinya. Abigail Lawson sedikit bingung, awalnya dia akan berlutut di depan Emily Rosewood selama 3 hari 3 malam untuk meminta maaf, tapi sekarang malah sebaliknya. Emily Rosewood berlutut untuk meminta maaf padanya, dan juga mengungkit hubungan teman sekolah antara keduanya, memintanya untuk memaafkannya. Aku akan segera memposting permintaan maaf kepada Lawson Enterprises nanti, dan kemudian, seperti yang aku katakan kemarin, aku akan mendukung Lawson Enterprises secara gratis. Aku akan menanggung semua kerugian Lawson Enterprises. Abigail Lawson, tolong, demi hubungan kita sebagai teman sekelas, beri aku kesempatan lagi dan maafkanlah aku. Saat Emily Rosewood berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan mulutnya sendiri, dengan sikap yang sangat tulus. Alexander Blackwood melipat tangannya dan mencibir, dia tidak berbicara. Abigail Lawson tidak tahan, dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kalau sudah tahu akan begini, kenapa kamu berbuat begitu sebelumnya? Kita ini teman sekelas, setelah berkecimpung di masyarakat, sudah seharusnya saling membantu, bukan saling membenci. Bangunlah, aku memaafkanmu. Emily Rosewood berdiri sambil menangis, lalu berkata, terima kasih, Abigail Lawson. Wakil kedua, lihat, dia sudah minta maaf, dan istri andal juga sudah memaafkannya, kata August Holloway sambil tersenyum. Ya sudah, kata Alexander Blackwood dengan tenang. August Holloway hanya bisa menghela napas lega, masalah ini akhirnya selesai. Emily Rosewood menyeka air matanya, merasa sedikit ketakutan dalam hatinya, apa asal muasal Alexander Blackwood ini, bukankah dia hanya seorang sipir? Mengapa August Holloway bisa begitu takut padanya? Ayo, kita pulang. Alexander Blackwood mengulurkan tangan untuk meraih Abigail Lawson dan membawanya keluar. Abigail Lawson mau tidak mau bertanya, mengapa August Holloway begitu hormat padamu? Dia pernah di penjara sebelumnya, dan di penjara Sadoget, aku sangat menjaganya. Alexander Blackwood tersenyum dan menjelaskan. Baru saja kembali ke perusahaan, ada kabar buruk bahwa Abigail Lawson telah diberhentikan dari presidir oleh rapat para direksi. Levina Lawson, apa maksudmu? Abigail Lawson langsung masuk ke ruang rapat dan bertanya dengan lantang. Itu maksudku. Sebuah suara tua terdengar, Abigail Lawson langsung menyadari bahwa seorang lelaki tua sedang duduk dalam posisi yang sangat tidak mencolok. Kakek. Abigail Lawson membeku,
lalu menggertakkan giginya. Bab 74 berbicara besar. Tuan Besar Sebastian muncul di rapat direksi, yang sedikit mengejutkan Abigail Lawson. Tuan Besar Sebastian sudah lama pensiun, dan dia jarang keluar untuk mengurus masalah ini. Dia tidak menyangka kakeknya akan muncul di sini hari ini. Abigail Lawson, ini keputusanku. Sejak kamu menjabat sebagai presdir, pendapatan grup tidak meningkat secara signifikan, dan kerugian finansial perusahaan juga terjadi karena pembelian saham di grup properti Prescott. Kamu juga menyinggung keluarga Mercer hingga hampir membawa bencana bagi seluruh keluarga Blackwood. Sekarang juga menyinggung Nona Emily Rosewood hingga merusak reputasi perusahaan. Tuan Besar Sebastian berkata dengan ringan, dengan nada tegas. Mata Abigail Lawson mau tidak mau memerah. Kecuali untuk sumbangan grup properti Prescott dan melarikan diri, dia tidak sengaja membuat masalah lain, tetapi hanya karena orang lain yang mengganggunya terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyangka kakeknya tidak akan menanyakan penyebab dan proses dari hal tersebut, melainkan hanya melihat hasilnya saja. Kakek, aku telah mencapai kesepakatan dengan Nona Emily Rosewood, dan dia berkata bahwa dia akan meminta maaf kepada Lawson Enterprises, mengganti kerugian, dan bahkan menandatangani kontrak kerja sama dengan kita secara gratis. Abigail Lawson mengerutkan bibirnya dan berkata, dia tidak ingin kehilangan posisi ini. Hehehe, Abigail Lawson, apa kamu sedang bercanda? Nona Emily Rosewood sudah menjelaskan bahwa kamu dan suamimu yang tidak berguna harus berlutut di depan pintu rumahnya selama 3 hari 3 malam. Ini belum sampai 3 jam, dan kamu sudah menyelesaikan masalah ini. Apanya yang Nona Emily Rosewood akan meminta maaf kepada Lawson Enterprises, mengganti kerugian, dan bahkan menandatangani kontrak gratis. Kebohongan macam apa ini? Levina Lawson berbicara dengan wajah dingin. Begitu dia mengatakan ini, manajemen senior perusahaan juga tertawa. Memang kata-kata Abigail Lawson terlalu sulit dipercaya. Tuan Besar Sebastian juga menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku sudah memutuskan masalah ini, tidak ada diskusi lebih lanjut. Mulai hari ini, Abigail Lawson tidak lagi menjabat sebagai presdir Lawson Enterprises. Begitu dia mengatakan ini, itu pada dasarnya adalah kepastian. Alexander Blackwood berkata sambil tersenyum, Tuan Besar, jangan membuat keputusan sembarangan. Nona Emily Rosewood hanya mengakui Abigail Lawson. Kalau kamu memecatnya dan Nona Emily Rosewood menolak untuk mengakui semuanya, perusahaan akan mengalami kerugian besar. Wajah Tuan Besar Sebastian menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah Alexander Blackwood, kan? Saat itu, keluarga Blackwood menerima bantuan ayahmu, makanya mempertunangkan Abigail Lawson denganmu. Jangan tidak tahu diri, kalau tidak, aku akan menendangmu keluar. Levina Lawson berkata sambil terkekeh, Alexander Blackwood, jangan banyak membual di sini, apanya yang Nona Emily Rosewood hanya mengenal Abigail Lawson. Lebih mudah bagi kami untuk memecat Abigail Lawson dan meminta maaf kepada Nona Emily Rosewood. Untuk membantunya mempertahankan posisi ini, kamu sangat peduli. Kamu bahkan bisa membuat kebohongan seperti itu. Alexander Blackwood mengabaikan Levina Lawson, tetapi malah berkata kepada Tuan Besar Sebastian, Tuan Besar, Emily Rosewood telah berjanji untuk mengganti kerugian, dan meminta maaf, dan menandatangani kontrak secara gratis. Ini adalah uang yang dikirim secara gratis. Kalau kamu memecat Abigail Lawson sekarang, aku dapat menjamin bahwa, uang ini, Lawson Enterprises tidak akan mendapatkan 1 sen pun, dan Emily Rosewood tidak akan menandatangani kontrak dengan Lawson Enterprises lagi. Hahaha. Levina Lawson tertawa terbahak-bahak sambil berkata, kalau kamu benar-benar bisa membuat Nona Emily Rosewood memaafkanmu dan menandatangani kontrak dengan perusahaan secara gratis, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Ketika Alexander Blackwood mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan ekspresi mengejek di wajahnya. Levina Lawson seharusnya sudah berlutut dan memanggilnya ayah beberapa kali. Oke, itu yang kamu katakan.
Orang-orang Emily Rosewood akan datang dengan kontrak yang ditandatangani dan cek sebentar lagi. Kuharap kamu tidak akan menarik kata-katamu, Alexander Blackwood mencibir. Tentu saja aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Tapi, kalau keadaan tidak berkembang seperti yang kamu katakan, maka setiap kali kamu bertemu denganku di masa depan, kamu akan berlutut. Kalau aku tidak mengizinkanmu untuk bangun, kamu tidak boleh bangun. Levina Lawson melipat tangannya dan menatap Alexander Blackwood dengan penuh percaya diri. Tuan Besar Sebastian melambaikan tangannya dan langsung menyela percakapan di antara mereka berdua. Aku mendengar bahwa Solstice Holdings telah berupaya keras dalam pengembangan tanah milenium, dan akan membebaskan beberapa proyek untuk dialihkan. Kalau berikutnya kita dapat memenangkan proyek Solstice Holdings di tanah milenium, itu akan berdampak besar pada pengembangan Lawson Enterprises. Solstice Holdings. Tidak mudah bagi perusahaan terkemuka kita di kota Evermore untuk mendapatkan proyek mereka. Ya, Lunarid memiliki reputasi dan dia terkenal kejam dan sulit dihadapi. Tapi, ini juga sebuah kesempatan. Kita harus mengerahkan semua yang kita punya untuk mendapatkan beberapa proyek dari Millennium. Kata-kata Tuan Besar Sebastian langsung menarik semua orang, dan semua orang mulai membahas masalah ini. Alexander Blackwood berkata saat ini, Abigail Lawson dapat menangani proyek ini. Dia sudah membuat perjanjian lisan dengan Lunarid, pembangunan tanah Millennium, dia punya hak bicara tertentu. Lagi pula, dia sudah membantu Solstice Holdings mengamankan sebidang tanah ini dari Seraphim Technologies. Kata-kata Alexander Blackwood langsung mengejutkan semua eksekutif yang hadir. Semua eksekutif berhenti dan memandangnya dan Abigail Lawson. Abigail Lawson terperangah oleh tindakan tiba-tiba Alexander Blackwood, wajahnya yang cantik penuh dengan keterkejutan, dan dia menoleh untuk melihat Alexander Blackwood dengan heran. Mengapa kamu berbicara omong kosong lagi? Menghadapi raksasa seperti Solstice Holdings, Lawson Enterprises tidak memiliki kelebihan sama sekali, dan dia tidak yakin dapat menangani proyek Solstice Holdings. Kakek, aku sarankan untuk mengusir bajingan ini dulu, agar tidak mengganggu pertemuan kita dalam menerapkan strategi, kata Levina Lawson. Bajingan seperti ini hanya bisa berbicara besar untuk menarik perhatian orang lain sepanjang hari. Dia sendiri tidak memiliki kemampuan apapun. Sebaliknya, dia suka membuat masalah. Kalau Abigail Lawson memiliki kemampuan ini, maka aku dapat bermitra dengan Nebula Innovations dari ibu kota untuk menjalin bisnis. Wajah Tuan Besar Sebastian menjadi hitam, dan dia berkata dengan dingin, Abigail Lawson, apakah ini yang kamu maksud? Saat Abigail Lawson hendak menggelengkan kepalanya, Alexander Blackwood berkata, itulah maksud Abigail Lawson, dia memiliki kemampuan ini. Abigail Lawson ingin berbicara, tetapi reaksi Alexander Blackwood selalu lebih cepat darinya, yang membuatnya sedikit kesal dan tidak berdaya. Hahaha, Solstice Holdings bukan perusahaan kecil, Abigail Lawson bisa memiliki kemampuan ini. Sungguh lelucon. Kalau Abigail Lawson dapat mencapai kerjasama dengan Solstice Holdings dan mengambil 2 proyek di tangan Solstice Holdings, aku akan memenggal kepalaku di tempat untuk dijadikan bola. Di bawah kepemimpinan Abigail Lawson, grup hanya akan kehilangan uang, dan tidak akan mendapat untung sama sekali. Dia memiliki kemampuan untuk menegosiasikan kerjasama dengan Solstice Holdings. Konyol sekali. Kedua bajingan ini benar-benar bisa melakukan apa saja demi mempertahankan posisi presidir. Levina Lawson dan para eksekutif perusahaan sangat memandang rendah Abigail Lawson dan Alexander Blackwood. Tuan Besar Sebastian batuk 2 kali. Alexander Blackwood memperhatikan bahwa batuknya agak aneh, jadi dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, tetapi dia juga tidak banyak bicara. Pada saat ini, Abigail Lawson mengulurkan tangan dan mencubit Alexander Blackwood dengan keras. Dia menggertakkan giginya dan berbisik, Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Aku tidak memiliki kemampuan ini sama sekali, apakah kamu mencoba membunuhku? Pada saat ini, seorang sekretaris masuk untuk melapor, sambil berkata,
Bu Direktur, seseorang mengaku sebagai sekretaris Bu Emily Rosewood ingin bertemu dengan Anda. Mencariku. Levina Lawson berdiri dengan semangat. Tidak, orang itu mencari Nona Abigail Lawson. Sekretaris itu menunjuk ke arah Abigail Lawson dengan canggung. Levina Lawson tampak malu, lalu berkata dengan sinis, "Itu pasti ultimatum, Alexander Blackwood, tunggu dan berlututlah." Bab 75 Panggil Aku Ayah. Sekretaris yang diutus Emily Rosewood dipersilakan masuk ke ruang rapat. "Nona, tolong kembali dan beritahu Nona Emily Rosewood, kami pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan pengampunannya, tolong beri kami waktu," kata Levina Lawson buru-buru. Sekretaris itu menatap Levina Lawson dengan aneh, mengabaikannya, dan berkata kepada Abigail Lawson, "Nona Abigail Lawson, maafkan kami, Nona Emily Rosewood sedang tidak enak badan, jadi dia tidak bisa datang langsung ke sini." Tentu saja Abigail Lawson tahu mengapa Emily Rosewood tidak enak badan, apalagi tadi baru saja ditampar August Holloway. Wajahnya mungkin sudah bengkak sekarang. "Tidak apa-apa. Ada masalah apa?" tanya Abigail Lawson, dengan sopan. "Begini. Nona Emily Rosewood sudah menulis surat permintaan maaf. Silakan baca di sini. Ada juga kontrak dengan perusahaan Anda untuk menandatangani juru bicara secara gratis. Dan terakhir, kompensasi 60 miliar untuk perusahaan Anda," kata sekretaris itu sambil mengeluarkan 3 benda dari tas dokumennya berupa surat permintaan maaf, kontrak, dan selembar cek. Perkataan sekretaris Emily Rosewood langsung membuat seisi manajemen senior rapat direksi terdiam. Tadinya mereka bersiap untuk menyaksikan Abigail Lawson menanggung malu, tetapi ternyata sekretaris itu tidak datang ke sini untuk mencari masalah, tetapi benar-benar datang untuk meminta maaf. Kemampuan apa yang dimiliki Abigail Lawson hingga membuat Emily Rosewood tunduk dan bersikap begitu rendah hati? Levina Lawson menatap pemandangan ini dengan tercengang, merasa seolah tamparan itu mengenai wajahnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Tuan Besar Sebastian hanya bisa mengerutkan kening. Tadinya dia akan membahas bagaimana mendapatkan pengampunan Emily Rosewood, tetapi dia tidak menyangka bahwa Abigail Lawson telah menyelesaikannya. Tidak, apakah ada kesalahan? Abigail Lawson sudah menyinggung Nona Emily Rosewood, jadi Nona Emily Rosewood memaafkannya. Levina Lawson terkejut. "Nona Emily Rosewood dengan tulus meminta maaf kepada Anda, dan aku harap Anda dapat menerimanya." Sekretaris itu mengabaikan Levina Lawson dan berkata langsung kepada Abigail Lawson. "Apa? Nona Emily Rosewood minta maaf ke Abigail Lawson?" Para eksekutif tercengang lagi, otak mereka berdengung. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahami situasinya. Alexander Blackwood mengulurkan tangan untuk membantu Abigail Lawson mengambil barang-barang dari sekretaris itu sambil berkata, "Kami terima permintaan maaf Emily Rosewood, kamu kembalilah dan katakan padanya, masalah ini sampai di sini." "Baik, Tuan Alexander Blackwood." Sekretaris itu menjawab dengan sopan, lalu langsung pergi. Alexander Blackwood menoleh dan menatap Levina Lawson, lalu berkata dengan wajah dingin, "Berlututlah dan panggil aku ayah." "Apa? Kamu memintaku untuk berlutut dan memanggilmu ayah? Apakah kamu layak? Dasar sipir tidak tahu diri," kata Levina Lawson kaget dan marah. "Baru saja, kamu sudah bertaruh denganku. Kamu mengatakan bahwa kalau kami bisa menyelesaikan masalah ini, kamu akan berlutut dan memanggilku ayah." Alexander Blackwood berkata dengan datar, "Semua orang mendengarnya, apakah kamu akan mengingkarinya sekarang?" Wajah Levina Lawson memucat, bahkan wajah ayahnya, David Lawson, juga menjadi masam. Levina Lawson adalah putrinya, berlutut memanggil ayah kepada seorang pemuda, apa maksudnya ini? Levina Lawson berkata sambil tersenyum sinis, "Aku memang ingin mengingkarinya, memangnya kamu bisa apa? Ini Lawson Enterprises, milik keluarga Blackwood kita, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku mengingkari kata-kataku, kamu tidak terima. Kalau tidak terima, apa yang bisa kamu lakukan?" Alexander Blackwood menoleh untuk melihat Tuan Besar Sebastian, lalu berkata, "Bagaimana menurut Tuan Besar?
Tuan Besar Sebastian langsung pura-pura tidak mendengar, jelas mendukung Levina Lawson. Abigail Lawson juga sedikit marah saat ini, tapi dia tahu betul bahwa dengan sifat agresif Levina Lawson, kalau Alexander Blackwood gagal, dia pasti akan dipaksa mati. Namun, ketika Alexander Blackwood menang, dia langsung mengingkari kata-katanya. Dia bahkan mengatakannya secara terbuka dan tanpa malu-malu, itu benar-benar menjijikkan. Yang terpenting, baik eksekutif maupun Tuan Besar Sebastian juga sengaja memihak, seolah-olah kejadian ini tidak pernah terjadi. Oh, ya sudah, aku akan merobek semua barang ini. Anggap saja aku kalah. Alexander Blackwood mengangkat tangannya sambil tersenyum, mendengus, dan merobek surat permintaan maaf itu. Kelopak mata Tuan Besar Sebastian berkedut hebat, dan para eksekutif juga terkejut. Cek 60 miliar ini sekalian dirobek saja, toh tidak ada yang mau mengakuinya. Alexander Blackwood terus tertawa. Tunggu. Tuan Besar Sebastian buru-buru berdiri. Semua orang melihat secarik kertas robek di tangan Alexander Blackwood. Semua eksekutif tidak bisa menahan keterkejutan dan kemarahan. Tanpa diduga, Alexander Blackwood benar-benar akan merobek cek 60 miliar itu. Tuan Besar Sebastian juga diliputi amarah, dia berkata dengan marah, kamu merobek uang 60 miliar milik Lawson Enterprises kami. Hehe, ini hanya selembar kertas kosong, ini ceknya. Tapi, kalau seseorang terus mengingkari kata-katanya, aku benar-benar akan merobeknya. Kata Alexander Blackwood dengan serius. Tuan Besar Sebastian berkata dengan suara yang dalam, Abigail Lawson, apakah kamu tidak peduli dengan suamimu? Abigail Lawson juga kehilangan kesabaran saat ini, dan pura-pura tidak mendengar. Mereka semua adalah satu keluarga, jadi mengapa semua orang harus menindasku? Alexander Blackwood menguap, lalu berkata, kalau begitu aku benar-benar akan merobeknya, nanti kalian bisa pergi ke Emily Rosewood untuk menjelaskan. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar ingin merobek cek 60 miliar ini. Jangan, cucu menantuku, kalau ada yang ingin kamu katakan, bicaralah. Tuan Besar Sebastian tiba-tiba mengubah wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, nadanya terdengar sangat baik. Oh, Tuan Besar, bagaimana menurutmu? Seseorang ingin mengingkari kata-katanya, jadi percuma saja aku menyimpannya. Kata Alexander Blackwood dengan wajah kesulitan. Tuan Besar Sebastian sangat marah, tetapi masih membalasnya dengan senyuman, dan kemudian berkata, siapa yang berani mengingkari kata-katanya? Semua orang baru saja mendengar dengan jelas. Tidak ada yang berani ingkar di depanku. Levina Lawson buru-buru memanggil, kakek. Diam. Tuan Besar Sebastian memarahi, berani bertaruh, berani bertanggung jawab. Levina Lawson, penuhi janjimu segera. Levina Lawson langsung dimarahi Tuan Besar Sebastian sehingga wajahnya memerah. Alexander Blackwood melambaikan cek di tangannya, bermaksud membuat Levina Lawson bergegas. Bu. Di bawah pengawasan semua orang, Levina Lawson hanya bisa berlutut di hadapan Alexander Blackwood. Dia merasa sangat dirugikan, dia harus berlutut kepada seorang pria yang selalu dia pandang rendah. Ayah. Levina Lawson menggertakkan giginya dan memanggil. David Lawson yang sedang duduk di kursi, matanya merah karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, lagi pula Levina Lawson sendiri yang salah. Abigail Lawson menoleh dan menatap Alexander Blackwood dengan tatapan mencela. Meskipun dia juga merasa ini sangat menyenangkan, dia juga merasa itu terlalu berlebihan. Alexander Blackwood mencibir, lalu berkata, oke, anak baik, bangunlah. Setelah mengatakan ini, dia melemparkan cek dan kontrak ke Tuan Besar Sebastian, lalu berkata, Tuan Besar, haruskah Abigail Lawson terus menjadi presdir? Tuan Besar Sebastian mengangguk dalam diam. Abigail Lawson merasa lega, dan menoleh ke Alexander Blackwood dengan sedikit senyum. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum pada Alexander Blackwood. Levina Lawson berdiri, lalu berteriak dengan jengkel, barusan Abigail Lawson berjanji akan mendapatkan proyek dari Solstice Holdings. Kakek,
Kupikir masalah ini bisa digunakan untuk mengujinya. Kalau dia benar-benar bisa melakukannya, maka dia bisa terus menjabat sebagai presdir. Semua orang akan setuju. Kalau dia tidak bisa melakukannya, suruh dia turun dari jabatannya secepat mungkin.